Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Anissa Izania dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih dekat dengan saya, dapat berteman dengan saya di akun Facebook atas nama Rahma Anissa Izania, atau bisa juga dengan follow saya di Instagram Rahman Niza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai status dan peran kepala sekolah. Nah, teman-teman pada sudah tahu apa belum ya mengenai status kepala sekolah itu? Oke, mari kita lihat di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa kepala sekolah adalah guru yang memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa status kepala sekolah itu selain menjadi sebagai seorang pemimpin di sebuah sekolah, juga menjadi seorang guru, di mana masa tugas kepala sekolah adalah 4 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali masa tugas. Bagi yang sudah menduduki masa jabatan 2 kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali apabila sudah melewati tenggang waktu minimal 1 tahun masa tugas. Sedangkan bagi mereka yang memiliki prestasi yang sangat baik, dapat ditugaskan di sekolah lain tanpa tenggang waktu. So we can continue to the next discussion ya. Peran kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai beberapa peran yang harus dilakukan dalam lingkungan sekolah. Menurut Sukanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Menurut Linton, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam video ini kita membahas beberapa poin penting mengenai 7 peran kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pendidik. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai manajer. Yang keempat, kepala sekolah sebagai administrator. Yang kelima, kepala sekolah sebagai supervisor. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dan yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Jika di sebuah daerah, kita tahu ada yang namanya kepala daerah. Di sebuah keluarga, kita juga mengetahui ada yang namanya kepala keluarga. Maka dapat kita simpulkan bahwa ketika kita ada di sebuah sekolah, kita akan menemukan seseorang yang sering dijuluki sebagai kepala sekolah. Peran pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Menurut Wahyu Sumijo, kata memimpin mempunyai arti memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang memberikan bimbingan, menuntun, mengarahkan, dan berjalan di depan. Pemimpin berperilaku untuk membantu organisasi dengan kemampuan maksimal dalam mencapai tujuan. Dan menurut Wahyu Sumijo juga, peran kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah ada beberapa poin yang perlu diketahui. Pertama, bertanggung jawab agar para guru, staf, dan siswa menyadari akan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kedua, kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, berbagai peraturan, dan suasana yang mendukung kegiatan. Ketiga, kepala sekolah harus mampu memahami motivasi guru, staf, dan siswa dalam bersikap. Keempat, kepala sekolah harus tampak sebagai sosok yang selalu dihargai, terpercaya, diteladani, dituruti segala perintahnya. Kelima, kepala sekolah harus selalu menjaga dan memelihara keseimbangan dan keserasian guru,
staf, dan siswa dalam kehidupan sekolah. Keenam, memberikan bimbingan, mengadakan koordinasi kegiatan, mengadakan pengawasan atau pengendalian, dan mengadakan pembinaan. Dan yang ketujuh, kepala sekolah yang profesional. Jika diibaratkan sebuah sekolah adalah bahtera yang sedang berlayar di lautan, baik buruknya suasana dalam bahtera hingga mampunya melewati tingginya gelombang dan dahsyatnya badai tergantung dari kemahiran sang nahkoda memimpin awak dan mengendalikan laju bahtera yang bernama sekolah. Para pendidikan sejagat berpendapat bahwa kepala sekolah merupakan tokoh kunci keberhasilan suatu sekolah. Roda kepemimpinan kepala sekolah dituntut untuk memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks serta harus mampu melaksanakan peranannya sebagai seorang yang diberi tanggung jawab memimpin sekolah. Peran kedua, kepala sekolah sebagai pendidik. Sebagaimana peran pendidik yang diambil dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangkitkan semangat, di belakang memberikan dorongan. Tidak hanya menjadi sebagai pendidik bagi seorang siswa, dalam peranannya, kepala sekolah juga bertugas membimbing guru, karyawan, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek, dan sebagai contoh dalam pembelajaran. Menurut Nurmawati, pendidik melakukan kegiatan perencanaan seperti menyusun perangkat-perangkat pembelajaran, kegiatan pengelolaan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, dan kegiatan evaluasi memperbaiki sistem pembelajaran, memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Sebagai pendidik, kepala sekolah juga berfungsi membimbing siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Peran ketiga, kepala sekolah sebagai manajer. Manajer berarti orang yang melakukan manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manage yang artinya mengatur atau mengelola. Misal, dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan profesi para guru. Kepala sekolahlah yang memiliki peran penting dalam mengelola manajemen sekolah. Kepala sekolah menyusun program pengorganisasian sekolah, mengoptimalkan sumber daya sekolah, dan mengendalikan sekolah. Menurut Asmani, beberapa poin penting terkait peran kepala sekolah sebagai manajer yaitu: pertama, mengadakan prediksi masa depan sekolah; kedua, melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk kemajuan sekolah; ketiga, menciptakan strategi atau kebijakan untuk menyukseskan pikiran-pikiran yang inovatif; keempat, menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan operasional; dan yang kelima, menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan, serta yang terakhir, melakukan pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasilnya. Peran keempat, kepala sekolah sebagai administrator. Apa sih maksudnya kepala sekolah sebagai administrator itu? Nah, menurut Nurholis, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah, peran kepala sekolah sebagai administrator memiliki dua tugas utama. Yang pertama, pengendali struktur organisasi di mana mengendalikan bagaimana cara pelaporan, dengan siapa tugas tersebut harus dikerjakan, dan dengan siapa berinteraksi dalam mengerjakan tugas tersebut. Kedua, melaksanakan administrasi substantif yang mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, personalia, keuangan, sarana, hubungan dengan masyarakat, dan administrasi umum. Dalam mengelola administrasi, sekolah harus dilakukan secara transparan. Melalui rapat, hasil administrasi dipaparkan dan menerima masukan dari warga sekolah.
kepala sekolah sebagai pengendali struktur administratif, di mana kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan mengontrol setiap administrasi yang dilakukan. Peran kelima, kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah berperan sebagai supervisor, di mana kepala sekolah berkewajiban memberikan pembinaan kepada warga sekolah. Kepala sekolah melakukan supervisi terkait dengan pemahaman warga sekolah mengenai visi dan misi, yaitu dengan cara mengungkap di awal rapat, secara eksplisit dituangkan dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat papan visi dan misi yang terpajang di dinding yang mudah terbaca oleh siapapun yang melewatinya, sehingga hal tersebut merupakan salah satu cara untuk memahami warga sekolah terkait dengan visi dan misi sekolah. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah memiliki beberapa peran penting. Yang pertama yaitu melaksanakan penelitian sederhana, yang kedua mengadakan observasi kelas, yang ketiga melaksanakan pertemuan individual secara profesional dengan guru untuk meningkatkan profesi guru, yang keempat menyediakan waktu dan pelayanan bagi guru secara profesional dalam pemecahan masalah proses belajar mengajar, yang kelima menyediakan dukungan dan suasana kondusif bagi guru dalam perbaikan dan peningkatan mutu proses belajar mengajar, yang keenam melaksanakan pengembangan staf yang berencana dan terarah, yang ketujuh melaksanakan kerjasama dengan guru untuk mengevaluasi hasil belajar secara komprehensif, yang kedelapan menciptakan teamwork yang dinamis dan profesional, dan yang kesembilan menilai hasil belajar peserta didik secara komprehensif. Peran keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Peran kepala sekolah sebagai inovator berarti melakukan pembaharuan di sebuah pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah memonitor guru dalam kegiatan belajar mengajar dan dievaluasi bersama. Apabila ada masalah dalam memonitor Bapak Ibu guru, maka kepala sekolah memecahkan masalah tersebut bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. Pembaruan proses belajar mengajar dilakukan secara berkala sesuai dengan kemampuan setiap guru dan kebutuhan siswa. Peran ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Peran kepala sekolah sebagai motivator berarti memberi motivasi kepada warga sekolah supaya bersemangat dalam melaksanakan tugasnya. Adapun cara kepala sekolah dalam memberi motivasi warga sekolah bisa dengan memberi contoh, teladan, kedisiplinan dalam keseharian, serta bisa juga dimotivasi supaya gemar membaca. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai status dan peran kepala sekolah. Sebagai calon guru, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai ilmu-ilmu tersebut. Harapannya beberapa tahun ke depan, jika kita diamanahkan untuk memerankan peran menjadi kepala sekolah, kita dapat mengemban amanah tersebut dengan baik, memerankan dan mengaplikasikan peranan-peranan tersebut dengan maksimal, sehingga generasi-generasi bangsa kita di masa depan dapat menjadi generasi yang lebih baik lagi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari video ini sampai akhir. Ada kedondong di atas meja, tetap semangat dan di rumah aja. Ada katak di balik batuan, jaga kebersihan, jaga kesehatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.